Halo guys, selamat sore. Nah, video kali ini kita membahas tentang manfaat asuransi ya. Jadi sebelumnya pun saya sudah ada buat video penjelasan tentang asuransi, tapi ini lebih mendetail tapi lebih singkat padat ya. Oke, sebelum kita menceritakan tentang manfaat asuransi, aku jelaskan dulu kenapa aku bisa memahami asuransi. Oke, tahun 2015 aku pergi ke Jepang untuk bekerja. Waktu itu visanya visa magang. Nah, sesampainya di Jepang, kami peserta atau pendatang baru diwajibkan berasuransi. Oke. Jadi saya tanda tanya, kenapa harus ada asuransi? Nah, itu pada waktu itu, tapi masih sekedar bertanya-tanya biasa aja. Nah, seiring berjalannya waktu, kerja 1 tahun, terus tahun kedua itu mulai mendapatkan lembur di perusahaan. Nah, ketepatan riwayat daripada keluarga saya itu ada hipertensi. Jadi saya hipertensi turunan dari bapak, mama, turun saya juga ya. Jadi karena hipertensi, saya tidak diperbolehkan lembur ketika masuk malam. Artinya kita udah masuk malam nih, tapi lembur lagi, ya kan? Jadi itu berbahaya katanya. Perusahaan menyuruh saya untuk ke rumah sakit ya. Jadi di rumah sakit dicek, memang tensinya tinggi, jadi dikasih obat. Artinya berobat ke rumah sakit lah ya. Nah, bill atau kwitansi pembayaran itu sekitar 1 juta kalau dirupiahkan. Nah, dibayar sama asuransi 700.000. Saya bayar sendiri 300.000. Loh, kok bisa jadi bayar 300.000? Saya pikir, saya nggak memperhatikan ini asuransi kan. Lalu dijelaskanlah sama orang Jepang, kamu kan ada asuransinya Jus ya. Jadi asuransi mengcover 70% biaya perobatan kamu di rumah sakit ya. Dalam hatiku, berapa rupanya aku bayar per bulan? Kok kalau sempat setiap bulan aku berobat, rugilah asuransi kan gitu. Nah, setelah aku telusuri, ternyata asuransi itu konsepnya STM, Serikat Tolong Menolong. Jadi sekian ratus ribu peserta yang ada di dalam, itulah yang dikutip iuran asuransinya untuk membayar yang sakit pada hari itu. Pokoknya pada setiap harinya gitulah ya. Jadi, bagus juga ya kalau ada asuransi. Nah, kan gitu kan pertamanya kan. Lalu di hari-hari berikutnya seiring berjalan waktu kita punya teman orang Jepang. Nah, itu lebih mendalam lagi fungsi asuransi ku pahami. Jadi contohnya seperti ini guys. Aku balik dulu kameranya ya. Nah, ini konsepnya guys. Jadi ini kakeknya. Ini anak si kakek. Berarti bapaknya si anak. Nah, inilah konsepnya, anak, bapak, kakek. Oke. Maaf cakapnya, di Jepang itu semua setiap insan atau setiap manusia yang lahir wajib diasuransikan. Jadi contoh ketika dia menjadi anak, diasuransikan nih. Nah, anak punya anak berarti jadi bapak. Ya kan? Terus anaknya punya anak lagi berarti si bapak jadi kakek. Nah, gitu konsepnya ya, turun temurunnya. Jadi ketika si kakek harus menghadap kepada Tuhan, maka dia kan udah ada asuransinya nih mulai kecil. Karena ada asuransi jiwa namanya. Kalau di kita Batak asuransi rumah tua ya. Nah, maka katakanlah berhubung karena meninggalkan warisan sebesar 1M. 1M ini turun kemana? Kan ke bapak. Nah, ingat ya, ketika lahir sudah punya asuransi. Ini berarti udah punya asuransi. Nah, ketika si bapak meninggal, keluar 1M, maka turun ke anak. Si anak nanti punya anak. Ketika dia meninggal, cair 1M. Berarti turun lagi ke sini. Nah, turun temurun berarti ada warisan yang ditinggalkan oleh keluarga. Lalu kembali ke konsep kita. Gak usah lah dulu kita bilang orang Batak, orang yang pastinya orang Indonesia lah ya. Kalau kita campur dengan agama mungkin ada aja yang bertentangan. Tapi pada akhirnya semua manusia pasti butuh duit. That's the point. Terkhusus kami lah. Aku sendiri lah jadi contoh barang. Sebelum aku berangkat ke Jepang, sudah aku alami orang tuaku yang cowok meninggal. Nah, ketika orang tuaku meninggal, mamaku mengeluarkan sejumlah biaya untuk pertama biaya perobatan, kedua biaya ketika meninggal. Kami Batak ada adat Batak ya. Tapi ini bukan cuma Batak aja yang boleh, semua boleh, semua ras. Asalkan
masuk asuransi waktu sehat. Jangan cakapnya nih udah mau dipanggil Tuhan misalnya kondisinya atau sakit parah misalnya, baru dimasukkan asuransi, itu nggak bisa lagi ya. Syarat masuk asuransi ialah sehat, karena asuransi pun nggak mau rugi kan. Nah jadi konsepnya gini, ketika orang tuaku meninggal, bapakku, mamaku banyak mengalami kerugian finansial. Padahal contoh, ketika bapakku sakit kan nggak dibawa berobat kan, wajib dibawa berobat. Nah ketika berobat pasti butuh dana. Oke, pada waktu itu nggak ada asuransinya, otomatis bayarnya umum. Jadi harta yang sudah pernah dikumpulkan mama dan bapakku sewaktu sehat terjual untuk biaya berobat. Oke, ketika meninggal sudahlah aset terjual, ketika meninggal pun aset dijual lagi untuk biaya adat ini tadi. Nah ternyata setelah saya ke Jepang, saya lihat konsep tadi, meninggal kakeknya, bapaknya mendapat warisan, meninggal bapaknya, anaknya dapat warisan, begitu seterusnya turun temurun. Nah di keluarga kami udah capek bapakku kerja mengumpulkan duit, waktu sakit harus dijual untuk berobat, waktu meninggal harus dijual lagi. Nah kira-kira begitu. Jadi kok nggak kami buat ya dulu asuransinya kan gitu. Nah jadi agar tidak terulang lagi masalah itu, maka sewaktu saya di Jepang, saya asuransikanlah mama. Nah mama itu kuasuransikan dua. Yang pertama asuransi kesehatan, kalau dia sakit asuransi yang bayar, ada batas-batasnya. Kalau yang kedua, bila mana mamaku dipanggil Tuhan, ada warisan yang ditinggalkan. Jadi contoh, aku buat warisanku sendiri nih, aku yang bayar asuransi saurma tua mamaku. Contoh misalnya nih sekarang ya, aku buat asuransi mamaku 1M. Jadi aku harus bayar sebesar 3 juta per bulan. Oke, jadi bila mana kapanpun mama dipanggil Tuhan, maka cairlah 1M. Kira-kira begitu. Kenapa bisa cair? Ya itulah konsep asuransi. Nah jadi yang mau kujelaskan di video ini itu dulu ya, manfaat asuransi tadi dari yang kuceritakan, mudah-mudahan udah paham. Nah banyak orang yang berpikir asuransi itu mendoakan orang tua meninggal. Enggak guys, bapakku meninggal juga kok ketika tidak ada asuransi. Dan ketika kita sakit pasti butuh dana. Nah contoh, ini asuransi ada banyak jenis ya. Yang pertama asuransi jiwa, ini pasti fix. Kedua asuransi kesehatan, ketiga asuransi sakit kritis. Nah yang semua bisa kita jajaki, tapi yang mau dibahas di dalam video ini terkhusus untuk kita yang muda. Contoh nih ya, aku kerja penghasilan 10 juta per bulan pun misalnya, untuk bisa mengumpulkan 1M aku rasa jauh ya. Contoh, katakan 10 juta kita tabung nih, 1 tahun 120 juta, berarti harus 10 tahun lah aku nabung kan, supaya dapat 1M. Oke? Tapi kalaulah ku sisihkan uang 10 juta ini untuk mengasuransikan orang tuaku, oke ya, katakan tadi 3 juta karena orang tuaku udah usia 55 tahun untuk mengambil 1M tadi. Misalnya nih, ini misal 3 juta. Kapanpun aku, bukan kapanpun, maksudnya ketika sudah kuasuransikan, kapanpun Tuhan memanggil mama, ya 1M itu sudah ada. Jangan misalnya nih ya, konsep pertama kita menabung 1M selama 10 tahun. Ketika mamaku nanti sakit ataupun meninggal, kira-kira mau dipakai yang mana nih, uang tabungan atau asuransi? Kira-kira begitu. Kalau aku pribadi lebih bagus asuransi, karena aku bayar tiap bulan kapanpun dipanggil Tuhan. Contoh nih, cerita kapanpun ya, kita masukkan hari ini si A, si A lah, orang tuanya si A. Rupanya masih 3 tahun diasuransikan. Kita kan nggak tahu nih kapan Tuhan memanggil, ya kan? Kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil, dan kita nggak bisa melarang Tuhan untuk memanggil. Ada contoh, nanti aku buat di screen layar. Itu siswaku di Jepang, Marga Harianja, gak usah aku sebut namanya. Waktu itu memang dibilang memaksa, iya, tapi memaksa dengan cara menjelaskan. Dulu beliau berpikir gini, Sensei, masa Sensei itu guru ya? Sensei, kalau aku asuransikan orang tua kan kesannya kayak aku mendoakan dan mengharapkan orang tuaku pergi. Dibilangnya gitu. Terus aku jawab, enggak, asuransi itu jaga-jaga. Contoh, si A di Jepang, rupanya orang tuanya meninggal, ya kan? Ketika orang tua meninggal, si A pulang nggak dari Jepang?
pulangkan. Butuh uang nggak? Butuh kan? Mau pakai uang mana? Uang tabungan atau uang asuransi? Nah, kira-kira itu pertanyaannya, guys. Oke? Jadi karena si A sudah bikin orang tuanya masuk asuransi, kapanpun dipanggil Tuhan 1M cair. Kira-kira terbantu nggak si A? Pasti terbantu kan finansialnya. Walaupun dia bersedih karena kehilangan orang tua, tapi setidaknya nggak mungkin kan kesedihan itu menjadi tolak ukur kita untuk selalu bersedih. Nah, kira-kira begitu, guys. Jadi biarlah yang 1M ini membantu si A. Ketika si A sudah terbantu, ya mudah-mudahan dia bisa membantu mamanya untuk menyekolahkan adik-adiknya. Kira-kira begitu ya. Jadi itulah fungsi asuransi. Nah, untuk asuransi jiwa ataupun asuransi sorma tua yang mau kutawarkan seperti ini, guys. Asuransi itu ada 2 jenis. Tadi asuransi jiwa ya, ini konsepnya asuransi jiwa sekarang. Nggak ada asuransi kesehatan apa segala macam. Kalaupun mau asuransi kesehatan bisa kita jelaskan by telepon atau boleh ketemu. Tapi di dalam video ini mengerti dulu manfaat asuransi, terus kujelaskan satu supaya lebih spesifik dia, ya. Karena ya aku pribadi anak pertama nih. Kalaulah orang tuaku kenapa-kenapa kan nggak mungkin kami berantem yang bersaudara kan hanya untuk kebutuhan adat orang tua. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi mau spesifik di asuransi sorma tua, guys ya. Mau kita bahas yang asuransi sorma tuanya aja. Nah, asuransi sorma tua ini terbagi 2. 1 unit link, 1 tradisional. Selama ini aku menjualnya yang ini, unit link. Secara simpelnya gini, kalau unit link dibayar seumur hidup, tapi bayarannya per bulan lebih murah. Kalau yang tradisional itu ada tenor waktu yang ditentukan. Nah, kalau untuk asuransi yang saya jalani sekarang Manulife, itu tenor waktunya 20 tahun, 30, 40, 50. Ya, maksudnya masa bayarnya. Katakan ini orang tua yang saya asuransikan berarti harus dibayar selama 20 tahun. Nah, pembayaran boleh bulanan, boleh tahunan. Oke? Anggap usia orang tua yang saya masukkan 50 tahun. Berarti saya harus membayar sampai orang tua itu berumur 70 tahun. Oke? Jadi ketika saya udah jalan nih membayar selama 5 tahun. Rupanya orang tua dipanggil Tuhan. Kan gak ada yang bisa larang. Ya kan? Kapanpun panggilan Tuhan itu bisa terjadi. Jadi tenor waktu katakan 20 tahun. Tapi masih 5 tahun saya bayar. Orang tua itu sudah dipanggil Tuhan. Contoh. Karena orang tua ini saya bayar misalnya 5 juta per tahun. Kapanpun dipanggil Tuhan cairlah 1M misalnya. Karena besar kecilnya yang kita bayar setiap bulan mempengaruhi besar kecilnya UP jiwa. UP itu uang pertanggungan. Nah, jadi usia masuk dan besar kecil bayaran mempengaruhi uang pertanggungan. Kita ini masih berandai-andai ya. Usia masuk 50 tahun, dibayar per bulan 5 juta. Berarti selama 5 tahun hitung modalnya berapa. Nah, tadi 5 juta kan. 5 juta kali 10 bulan berarti 50 juta kan. Katakan 60 juta lah jadinya 1 tahun. Berarti selama 5 tahun berarti 6 kali 5. Berarti 300 juta masih uang di dalam. Kira-kira begitu ya. Ini masih contoh. Rupanya ketika dipanggil Tuhan cairlah 1M. Nah, yang 1M aja yang perlu kita hitung. Yang 300 juta jangan. Karena konsep tradisional seperti itu. Uangnya hangus sesuai tenor waktu. Tenor waktunya kan dari 20 ya kan. Rupanya masih 5 tahun sudah dipanggil Tuhan. Apakah harus membayar sampai 20 tahun ke depan? Tidak. Ketika yang kita asuransikan sudah dipanggil Tuhan, ya berarti kontrak selesai. Apa yang menjadi hakmu akan diberikan. Kewajibanmu selesai. Nah, kira-kira begitulah konsep kerja daripada tradisional. Ya, kalau saya pribadi ditanya ya bagus mana? Kalau misalnya finansialmu bagus, ya lebih bagus tradisional. Tapi kalau misalnya finansial kita kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, ya lebih bagus unit link. Bisa nggak unit link dari saya? Bisa. Cuman kenapa saya jelaskan tradisional? Karena lebih bagus menurutku ya. Karena dia batas waktunya ada. Jadi saya nggak harus bayar seumur hidup gitu kan. Jadi ketika contoh nih, sehatlah orang tua ini. Kan tadi 5 tahun meninggal cair. Jadi kalau misalnya dia sampai 100 tahun gimana? Kan gitu. Intinya ketika tenor waktu yang kita ambil di awal asuransi sudah lewat, maka uang akan cair. Jadi usia masuk 50, 20 tahun ke depan 21 tahun lah. Berarti 71 kan. Umur si orang tua sudah 71 nih, maka uang yang 1M akan cair.
Nah, uang 1 M ini bisa dipergunakan kan. Nah, padahal orang tua masih sehat. Kan kita nggak berharap juga cepat-cepat dipanggil, kan gitu kan. Jadi begitu ya konsep kerja daripada asuransi tradisional. Kalau mau unit link juga boleh. Supaya kenapa harus unit link? Ya kalau mau bulanannya murah, tapi seumur hidup, maksudnya seumur hidup itu sampai yang kita asuransikan itu dipanggil Tuhan. Kira begitu guys. Jadi itulah konsep dan fungsi daripada asuransi Saroma II. Ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya tentang asuransi Saroma II, ya silahkan hubungi kontak yang ada di dalam video. Oke guys, jadi kira-kira untuk kaum muda, ayo sharing-sharing. Mumpung kita masih muda, kita kuat bekerja, ada uang, jangan dipoya-poyakan. Maaf cakapnya nih ya. Kenapa kita, misalnya nih, kredit sepeda motor, kita kan nggak kuat menjalani proses, lebih banyak anak-anak muda sekarang kan. Kenapa aku bilang nggak kuat menjalani proses? Jadi contoh gini, banyak orang yang bilang sama aku karena aku udah punya mobil, aku punya usaha, mereka bilang aku hebat. Sebenarnya bukan aku yang hebat, tapi aku karena aku kuat menjalani proses. Aku kuat menikmati rasa sakit di bawah. Rasa sakitnya gini. Ketika aku pengen punya iPhone 50, kan orang-orang pada punya iPhone nih, jadi tren kan. Gitulah dia, gaya kan. Jadi dia rela, gak usah iPhone, nanti sakit hati pula orang. Pokoknya sepeda motor lah misalnya. Jadi dia mengkredit sepeda motor bisa bayar 1 juta per bulan. Dengan tenor waktu katakanlah 2 tahun. Nah, setelah lunas itu sepeda motor, kira-kira nilai asetmu di sepeda motor itu naik atau turun? Nah, kira-kira begitu. Ya kan? Gimana kalau kamu ganti mindsetnya? Buat asuransi orang tua. Anggap kamu mengkredit uang besar. Nah, lebih bagus mana? Kredit sepeda motor atau kredit uang besar? Kira-kira gitu guys. Nah, kalau aku sebenarnya nggak boleh kubuka di video ini, tapi pada awalnya gini dulu. Kenapa bisa aku sedikit berkembang? Biar kawan-kawan pun memahami ya. Artinya aku bisa berkembang itu bukan karena satu sumber penghasilan guys. Jadi sumber penghasilan yang ku jalan itu guys, pertama usaha, ya kan. Kedua bisnis. Bisnis ini apa? Asuransi. Yang lain-lainnya kayak pertanian gitu ya. Nah, jadi dari usaha inilah yang LPK guys. Bisnis inilah asuransi, pertanian. Terus yang ketiga relasi. Relasi ini apa? Aku punya abang angkat. Jadi kami saling tolong menolong, bantu membantu lah bagian modal. Jadi jual beli mobil. Nah, ini yang aku kerjain sehingga dari 3 sumber penghasilan ini dikumpullah menjadi aset. Gitu guys. Kenapa aku bilang asuransi itu membantu perekonomian? Nah, ketika orang-orang paham fungsi asuransi tadi kan, aku agen nih. Dan aku berlaku jujur, ya kan? Ketika aku bantu orang-orang untuk memahami asuransi, artinya aku memahamkan orang betapa pentingnya asuransi. Nah, mereka masuk, kan aku agen, aku dapat komisi. Ya kan, aku masukin si A. Si A mendapatkan manfaat asuransi dan dia sangat bersyukur dengan adanya asuransi. Otomatis dia menawarkan kepada keluarganya gitu. Jadi dari fee komisi aku menjadi agen itu dapat lagi. Bayangkan coba, aku pernah dapat komisi dari asuransi itu sampai 30-40 juta loh satu bulan. Itu tahun-tahun 2021, 2022. Sewaktu aku memfokuskan diri untuk bekerja di asuransi. Tapi waktu itu aku sambil mengajar menjadi guru bahasa Jepang, ya. Jadi itu yang membantu perekonomianku cepat melejit. Bukan karena aku hebat kali, enggak. Sebenarnya karena ada relasi, ada ini, ada itu. Jadi aku jelaskan, ya. Jadi untuk teman-teman pun, selain mau menjadi nasabah, kalau mau jadi agen pun silahkan. Aku jelaskan. Karena ketika kita bisa berkolaborasi, ya contoh, aku bisa menjual satu hari. Ketika aku punya partner kan 2 satu hari. Nah, ketika tambah lagi partner 3 satu hari, tambah partner 4 satu hari. Kira-kira itu fungsinya guys. Asuransi itu baik. Sebenarnya yang kurang baik itu agennya. Jadi paham ya? Manfaat asuransi Saroma II, bila mana si orang tua dipanggil Tuhan, maka cair sejumlah
uang sebagai belasungkawa daripada asuransi itu untuk keluarga yang kemalangan. Oke, jadi kalau ada yang ingin bertanya tentang asuransi yang lainnya, boleh dihubungi melalui WA. Nah, kembali ke laptop pembicaraan kita tentang orang-orang muda, anak-anak muda nggak kuat dengan proses. Satu, kredit sepeda motor. Kedua tadi, kredit uang besar, ya kan? Nah, ketika kredit sepeda motor lunas, asetnya menurun atau menaik? Itu pertanyaan pertama. Terus yang satunya lagi, kredit uang besar. Itulah kalau kita buat asuransi sahur tuanya orang tua kita. Nah, kalaulah kamu kuat dengan proses, otomatis kamu memilih kredit uang besar nih. Contoh yang seperti saya lakukan. Saya mengasuransikan orang tua saya 1M. Bayarannya 3 juta per bulan. Ya kan? Kalaulah 3 juta per bulan ku kredit sepeda motor, kira-kira dapat sepeda motor apa? Tapi ketika lunas sepeda motor itu, nilai jualnya turun. Nah, karena aku buat asuransi orang tuaku, maaf cakapnya nih, mudah-mudahanlah sehat mamaku sampai sahur tua. Sampai, ya memang harus sampai Tuhan memanggil lah kan. Jika boleh bermohon sama Tuhan, ya mudah-mudahan sehatlah terus sampai melihat anak cucunya. Nah, tetapi jika Tuhan berkehendak kapanpun itu dipanggil, aku ada warisan 2M. Kira-kira 2M ini berfungsi nggak buat aku nanti? Selain bisa buat beli sepeda motor, bisa juga untuk biaya hidup, bisa juga untuk buat usaha. Nah, itulah proses yang aku sebut tadi. Artinya, ya memang harus seperti yang dikatakan orang tua ya, berakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit dahulu, senang kemudian. Ya, jadi mindset yang menggampangkan atau ingin sukses instan itu nggak ada. Ya, jadi kita harus berusaha meniti karir sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah, kira-kira begitulah dia guys. Mudah-mudahan video ini ya meskipun panjang, membutuhkan waktu untuk melihat, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ya, nggak ada orang hebat, nggak ada orang yang memang ada ya orang lahir memang sudah dilahirkan dari keluarga yang kaya. Tapi aku bisa memilih anakku lahir di keluarga yang bagaimana. Kira-kira begitu, ya. Mumpung muda, manfaatkan waktu, manfaatkan uang, pintarlah memanage keuangan. Jangan sisihkan uangmu untuk gaya, nggak ada gunanya. Jangan sisihkan uangmu untuk hoga-hoga, untuk senang-senang. Ya sesekali healing boleh lah, kalau memang uangmu sudah mumpuni. Tapi kalau belum, lebih bagus ya lakukan semua kekuatanmu untuk menabung dan menginvestasikan yang bermanfaat gitu loh. Ya, jadi kira-kira begitu. Kalau ingin sharing-sharing lebih lanjut, boleh kapan-kapan kita ngopi bareng. Mari sharing-sharing, mau dari telepon, mau dari jumpa. Nah, apalagi untuk semua teman-teman yang kerja di Jepang, buat kalian cocok ini, yang asuransi sahur tua, yang konsep tradisional. Kalian kan berbatas waktu kerja di Jepang, ambillah tenor waktunya yang sekian tahun gitu. Jadi setelah pulang dari Jepang nggak ada beban kan, tapi ada manfaat yang kalian ambil. Oke, salam sukses, Horas.